Filosofi telur dan ayam menjadi titik perjalanan bisnis Bob Sadino. Bermula dari berjualan telur inilah, Bob bahkan rela berhenti dari pekerjaannya dan mulai menjadi wirausaha. Saya kembali dari Eropa, masih bekerja untuk sebuah perusahaan, di mana ketika satu malam saya bilang sama ibu, besok saya nggak mau kerja. Itulah awal dari sebuah awal. Dia tidak ada komentar satu patah kata pun. Dan itu sebetulnya kekuatan yang maha dahsyat, yang mengakibatkan segala guliran yang ada hari ini. Nah, di dalam perjalanan itu, sebetulnya yang menangkap peluang itu tidak otak saya, tidak pikiran saya, tetapi mata saya yang menangkap peluang. Apa yang saya tangkap? Saya lihat telur di Indonesia berbeda dengan telur yang saya makan di Eropa. Nah, dari situlah saya terbetik pikiran saya bersama beberapa orang kawan untuk menulis surat kepada pembiak, ya, breeder ayam di negeri Belanda untuk membeli beberapa ekor ayam untuk dikirim ke Indonesia. Ya, otomatis ketika ayam itu berproduksi 5 kilo, untuk dimakan pun terlalu banyak kan untuk kita berdua kan. Jadi saya jual. Perjalanan Bob Sadino beralih jadi wirausaha bukan tanpa kendala. Awal memasarkan telur ayam negeri, ia dibantu istri memasarkan telur dari pintu ke pintu. Saya jalan kaki, ibu bawa 2 kilo ke kiri, saya bawa 3 kilo ke kanan. Saya ketuk semua pintu rumah orang Indonesia. Tapi seorang pun tidak ada yang mau beli telur yang saya jajakan tadi. Karena nggak ada yang ngerti. Ya. Nah, ketika saya mengetuk pintu rumah orang asing, langsung dibeli. Ya. Nah, keesokan hari lagi dia cerita sama kawan. Kawannya juga membeli. Ya. Lama-lama permintaan banyak. Kemudian kita tambah ayam telur lagi, ya, dari negeri Belanda. Pengalaman Bob Sadino hidup di Eropa membuat dengan cepat ia memahami kebutuhan pasar ekspatriat. Akhirnya apa? Saya tidak ada satupun langganan saya orang Indonesia. Kecuali mereka-mereka yang pernah tinggal di luar negeri. Ya. Pegawai-pegawai kedutaan, dia beli telur pada kita gitu. Maka berkembanglah usaha ini, ya. Karena apa? Karena dari pelanggan itu kita selalu dapat masukan. Bob, kamu sudah jual telur, tolong dong jual garamnya. Loh, saya bingung kenapa yang diminta garam. Akhirnya saya tahu bahwa garam pada waktu itu dijual dalam bentuk bata, persegi itu, dijualnya di atas tikar di tanah. Tidak ada orang asing yang mau beli kan. Nah, saya lalu mengadakan garam yang sesuai dengan apa yang disuguhkan sehari-hari di Eropa gitu ya. Udah ada telur, ada garam. Berapa hari kemudian, Bob, kurang dong, mesti jual merica juga. Nah, saya cari merica yang baik, saya jual pada mereka. Perlahan tapi pasti, Bob Sadino mulai mengecap manisnya keuntungan. Di awal tahun 1985, perusahaannya mampu menjual 40 ton daging segar, 60 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar per bulannya. Hingga akhirnya Bob merintis pendirian pasar modern Kemcik. Kemcik ini awalnya saya ingin hanya satu saja. Saya tidak mau kembangkan ke lain-lain tempat. Sampai kita ada satu posisi keterpaksaan ketika bangunan Kemcik lama dibongkar untuk mendirikan sebuah bangunan tinggi. Saya sewa tempat di Pacific Place luas 2000 meter, ya kan? Ya, timbullah Kemcik kedua. Tetapi tidak akan lagi ada Kemcik selanjutnya. Cukup di situ aja. Ya, ternyata seni hidup ini bagaimana seorang bisa mengatakan cukup. Enough is enough. Tidak hanya sukses mengelola pasar modern, pria bersio ayam ini juga sukses mengenalkan sistem budidaya hidroponik. Ketika saya berhidroponik ria, itu pada pertama kali memperkenalkan budidaya tanpa tanah, itu sekaligus saya memperkenalkan, Anda tidak sadar bahwa sayalah yang memperkenalkan melon untuk pertama kali, jagung manis untuk pertama kali, paprika, brokoli, dan segala
sayur mayur yang Anda lihat di Kemtik itu tadinya sebelum tahun 70 atau sebelum tahun 80 nggak dikenal orang. Tidak dikenal orang. Ya. Jenis-jenis terong, jenis timun, macam-macam jenis sayur mayur Eropa dan jenis sayur Jepang. Kini, jejak sukses bisnis Bob Sadino telah diikuti oleh sejumlah wirausahawan dan menjamur di berbagai pusat perbelanjaan di Nusantara. Pasar-pasar modern yang menjajakan bahan makanan serta sayuran segar kini dapat ditemukan di berbagai tempat.